Kamen Rider Gachat episode 9 yang berjudul Lari ke Kyoto Perjalanan Sekolah. Episode kali ini menampilkan debut perdana dari Gachat Bad King Robo Wildo dan Valvara Tri Custom. Episode kali ini juga ditulis oleh Keiichi Hasegawa dan disutradarai oleh Ryuta Tasaki. Dikisahkan kali ini SMA Furasu tempat Hotaro dan kawan-kawan bersekolah, sekolah Furasu akan mengadakan sebuah dharma wisata ke kota Kyoto. Hotaro sangat tidak sabar dan berandai-andai tentang impian dan juga romansa seperti apa yang akan terjadi saat kunjungannya nanti. Tapi ia masih kebingungan akan menulis tema seperti apa untuk tugas sekolahnya nanti. Rine juga tidak sabar ingin mengunjungi tempat-tempat yang bernuansa Shinsengumi karena ia sangat menyukainya. Akhirnya dibentuklah grup Hotaro yang terdiri dari Rine, Hotaro dan juga Kajiki. Kajiki di study tournya nanti dia akan mengusung sebuah tema Kyoto Pintu Dunia Lain. Dan tiba-tiba saja Hotaro di adegan ini dia malah ikut-ikutan dengan tema yang dibuat oleh Kajiki. Sementara itu di suatu malam di Kyoto saat seorang penjaga kuil tengah berjaga di malam hari, tiba-tiba saja ia melihat suatu hal yang aneh yang terbang di angkasa yang disinyalir benda tersebut adalah UFO. Entah itu Kemi yang berwujud UFO atau memang itu merupakan sebuah UFO sungguhan. Esok harinya, Spanner menyelidiki tempat pertarungan sebelumnya dengan Lachesis guna memastikan dan mencari tahu barangkali ada suatu hal yang bisa ia telah atau temui untuk mengetahui tujuan dari trio saudari kegelapan secara lebih detail. Lachesis ternyata juga turut hadir kembali di tempat tersebut menemui Spanner dan pertarungan di antara mereka kembali dilakukan. Lachesis berkata ia tidak akan menang dengan kekuatan satu Kemi Happy Clover. Makanya ia kali ini menggabungkan dua kekuatan Kemi, yaitu Happy Clover dan Kemi Bambambu. Cukup menarik bahwa ternyata Amalgam juga bisa bermutasi dengan dua kekuatan Kemi. Spanner menduga mereka memiliki cadangan blank card, oleh sebab itulah Lachesis mempunyai Right Kemi card. Tapi masih belum diketahui bagaimana cara mereka mendapatkan blank card tersebut. Lachesis menambahkan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Dan dia juga mengklaim bahwa Lachesis bisa bermutasi dengan lebih banyak lagi kekuatan dari Kemi. Terlihat dua Kemi tersebut memiliki satu tipe yang sama, yaitu tipe tumbuhan. Tapi apakah mutasi ini memiliki syarat tertentu? Seperti contohnya mutasi-mutasi ini hanya bisa terjadi dengan mencampurkan satu jenis tipe yang sama. Atau justru mutasi ini bisa dibuat dari dua jenis Kemi atau lebih demi bisa menghasilkan kombinasi kekuatan yang luar biasa kuatnya. Ini sangat menarik untuk kita tunggu perkembangannya. Terdengar mengerikan, ada kemungkinan juga kekuatan itu bukan cuma ada pada Lachesis, melainkan ada juga pada semua trio saudari kegelapan lainnya. Atau juga Tuan Gillion yang pernah di-mention itu memiliki kekuatan yang serupa. Spanner juga turut menggabungkan Kemi Gasoval dan juga Kemi Gekiocopter dan terbentuklah wujud Valvara Tri Custom dengan kombinasi 3 Kemi card yang dia gunakan. Dari sini terbukti bahwa rancangan sistem Valvarasher milik Spanner memang luar biasa hebatnya. Melihat mereka menggabungkan masing-masing satu tipe Kemi yang sama, yaitu tumbuhan dan juga kendaraan, memunculkan suatu teori yang menarik. Berarti jika kita ingin menggabungkan lebih dari dua kekuatan Kemi, maka para Kemi yang digabungkan harus memiliki satu jenis tipe. Seperti di sini tipe kendaraan dan juga tanaman. Atau bahkan jika memungkinkan kedepannya akan muncul kombinasi acak dari tipe-tipe yang berbeda. Tapi terus terang adegan Spanner melawan Lachesis ini mengingatkan dengan Azuma Michinaga, aka Kamen Rider Bava dengan Beroba di series Kamen Rider Geats. Entah kenapa Spanner dan Lachesis ini serasa menjadi duo rival yang menarik perhatian sama seperti Azuma dan Beroba. Semoga saja ada suatu hal yang terjadi terkait rivalitas mereka di series Kamen Rider Gachat ini. Apakah pernyataan Lachesis akan menjadi kenyataan bahwa nantinya Spanner akan berlutut dan berkubu dengan Lachesis, aka trio bersaudara, atau justru sebaliknya? Patut kita simak perkembangannya. Sedikit recap soal Kamen Rider Gachat. Ia sejauh ini baru bisa mengkombinasikan dua Kemi tipe berbeda. Dilihat dari jumlah angka masing-masing Kemi yang digabungkan menjadi nilainya 10 angka. Lagi pula, Gacha Driver hanya memiliki 2 slot kartu, jadi belum bisa menggabungkan lebih dari 2 Kemi.
Mungkin saja kedepannya Kamen Rider Gachat akan memiliki form dengan satu jenis Kemi yang sama. Namun kenyataannya pada belakang kartu dari tiap Raid Kemi Card semua memiliki base mate-nya tersendiri. Masing-masing kombinasi memiliki tipe-tipe Kemi yang berbeda tentunya. Membahas mengenai Hotaru sang Kamen Rider Gachat, entah sebuah ketidaksengajaan atau tidak, mungkin saja semua member Alchemy dan Hotaru seakan-akan belum menyadari gambar visor helm pada bagian belakang Raid Kemi Card yang mereka gunakan dan kombinasikan. Mungkin hal itu secara tidak langsung terjelaskan bahwa kombinasi Kemi pada Gacha Driver sudah dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan kompatibilitas Kemi Card agar kekuatan tersebut lebih efisien dan optimal untuk digunakan. Patut untuk disimak soal sistem Raid Kemi Card dan Gacha Driver ini. Bisa saja untuk kedepannya Kamen Rider Gachat memiliki form gabungan lebih dari 2 jenis Kemi. Lanjut ke scene Spanner vs Lachesis Part 2. Singkatnya, pertarungan ini diakhiri oleh Lachesis yang kembali melarikan diri. Akhirnya Spanner pun mendapatkan sampel dari Malgam yang baru saja ia lawan untuk ia teliti lebih lanjut. Scene berpindah di suatu laboratorium tempat para trio saudari kegelapan saat ini berada. Atropos sedang membuat sesuatu dan Lachesis pun membantu Atropos di adegan ini. Atropos mengatakan bahwa Kemi level 10 sudah muncul dan Kloto sedang mengejarnya di kotak Kyoto. Terlihat sebuah siluet benda seperti suatu belt atau driver di adegan ini. Hal yang cukup mengejutkan bahwa ternyata mereka seperti bisa membuat sistem atau driver milik mereka sendiri. Kemungkinan besar benda atau driver ini disusun dari sampel-sampel Malgam yang muncul sejauh ini. Dan by the way, driver ini dinamai dengan Dread Driver. Dan menurut rumornya, katanya Dread Driver ini akan menjadi driver bagi Big Boss utama Kamen Rider Gachat. Entah driver ini akan digunakan oleh Gillion sama, atau justru akan digunakan oleh antagonis baru lainnya yang belum di-reveal sejauh ini. Dan katanya juga Dread Driver ini akan menghasilkan sebuah Kamen Rider yang memiliki desain seperti Kamen Rider Skull atau Kamen Rider Lucifer. Kita lihat saja nanti akan seperti apa sih wujud dari katanya si Kamen Rider Dread ini di series Kamen Rider Gachat. Hotaru dan kawan-kawan akhirnya tiba di kota Kyoto, disusul dengan Kloto yang dia pun tiba juga di kota tersebut. Kloto tanpa basa-basi mencari calon Malgam selanjutnya dan secara cepat dia mendapatkan target selanjutnya tersebut dan mengubah penjahat bernama Yabuki di adegan ini menjadi Jungle Jan Malgam. Dan ada satu pria misterius yang turut bersama Yabuki saat akan dibawa ke pihak kepolisian yang disinyalir pria bersyal putih ini akan menjadi Malgam juga di episode mendatang. Mereka berdua berhasil lolos akibat ulah Kloto. Di episode ini kita akan sedikit difokuskan dengan pertemuan Kajiki dengan seorang wanita bernama Hijiri Himeno yang diperankan oleh Ayane Kinoshita, yang bila kalian tahu aktris yang berusia 23 tahun ini, dia merupakan aktris yang pernah memerankan sosok antagonis di series Ultraman RB sebagai Saki Mitsurugi. Himeno secara tak sengaja di adegan ini dia melihat buku yang dibawa Kajiki saat terjatuh akibat mengejar Hopper One di adegan ini. Memang agak sedikit ceroboh Hopper One bisa terbawa oleh Hotaru di school tripnya ini. Padahal sejak awal Hotaru tidak berniat membawa semua Raid Kemi Card, tapi anehnya dia lebih memilih membawa Gacha Driver. Memang agak aneh banget sama si MC yang satu ini. Kenapa tidak membawa dua barang itu sekaligus atau tidak membawa dua-duanya? Tapi menurut AA harusnya Gacha Driver dan Raid Kemi Card memang harus wajib dibawa oleh Hotaru, bila mana untuk jaga-jaga Hotaru menemui Malgam di kota Kyoto di episode ini. Himeno ternyata di adegan ini ia pun sama-sama menyukai hal-hal yang berbau supranatural. Inilah romansa yang terjadi di episode ini, di mana Kajiki mendapatkan cinta pada pandangan pertama saat bertemu dengan Himeno. Mereka saling menyukai artikel masing-masing pada buku Choujo Waksei tersebut. Setelah perkenalan singkat tersebut, Kajiki berniat mengajak Himeno untuk ngobrol kembali setelah Himeno selesai bekerja. Mereka menikmati kunjungan mereka saat Dharma Wisata sembari mencari Himeno sampai mereka datang ke rumah hantu. Dan setelahnya, Himeno pun menghampiri mereka dan akhirnya Kajiki berhasil mengajaknya kembali untuk ngobrol lagi.
Di adegan rumah hantu, kita bisa melihat akting dari Rine Kudo yang agak aneh dengan akting ketawanya tersebut. Gelagat ketawa dari Rine di sini memang mengingatkan kita dengan gelagat tawa dari Beroba. Bila teman-teman tahu, aktris dari Rine Kudo sendiri memang pernah ikut audisi menjadi Beroba di tahun yang lalu. Saat Kajiki pergi, Minato Sensei datang memberitahu Hotaro dan Rine bahwasannya Kloto sedang berada di kota Kyoto. Minato Sensei meminta mereka untuk bersiaga apabila situasi buruk terjadi. Hotaro ketar-ketir karena ia tidak membawa Raid Kemi Card yang lainnya. Dia hanya membawa Hopper One saja yang ikut terbawa oleh Hotaro secara tidak sengaja. Hotaro pun menyuruh Renge dan Sabimaru untuk mengantarkan Raid Kemi Card miliknya. Di sisi lain, di adegan ini, Himeno terlihat sangat senang berbincang kembali dengan Kajiki. Himeno bercerita soal masa lalunya. Ia ternyata di masa lalunya pernah melihat sebuah hitodama atau bola api melayang sewaktu berkunjung ke makam orang tuanya bersama kakak laki-lakinya. Di tengah perbincangan antara mereka berdua, Himeno mendapatkan sebuah pesan yang mengejutkan, dan ia pun terpaksa pergi secara mendadak meninggalkan Kajiki di adegan ini. Kajiki mengikutinya diam-diam dan mendapati Himeno bertemu dengan seorang pria misterius yang sebelumnya terlihat bersama Yabuki. Kajiki sepertinya terlihat patah hati karena menganggap pria itu adalah pacarnya. Besar kemungkinan pria misterius ini adalah kakak laki-laki yang sempat Himeno ceritakan di adegan sebelumnya. Scene berpindah kepada pertarungan Minato Sensei versus Kloto. Minato Sensei mencoba melawan Kloto dengan menghidupkan patung ninja dengan jurus alkeminya, namun nyatanya tidak berhasil. Di lain tempat, Hotaro dan Rine tengah berkunjung di suatu tempat bertema Shinsengumi. Hoppawan mendeteksi adanya amalgam lalu pergi ke tempat Minato Sensei yang sedang melawan Kloto berserta Yabuki di adegan ini. Dan tanpa basa-basi, Yabuki di adegan ini berubah menjadi Jungle Jump Amalgam dan mengubah ukurannya menjadi raksasa. Hotaro tidak bisa berubah karena tidak membawa Raid Kemi Card lainnya. Rine pun memberikan kartu Ranking Robo dan Yami Bad Kemi Card untuk berubah menjadi Kamen Rider Gachat Bad King Robot Waldo berukuran raksasa. Membahas masalah Bad King Robo yang debut di episode kali ini, terlihat Bad King Robo ini secara bentuk dan desain memang cukup keren untuk sebuah wild form. Dan terus terang sejauh ini, wild form Bad King Robo menjadi wild form gachat yang A favoritkan. Di samping ukurannya yang besar layaknya sebuah Megazord atau Gundam, pertarungan raksasa mereka berdua ini berlangsung sangatlah cepat sekali dikarenakan form wild Bad King Robo ini menguras banyak sekali energi. Disinyalir karena efek jurus Gachat Beam Fever 2 kalilah yang membuat energinya seketika cepat habis. Gachat dan amalgam tersebut kembali menjadi ukuran semula. Ketika Hotaro sedang di situasi yang genting, sungguh tepat waktu sekali akhirnya Renge dan Sabimaru tiba di tempat tersebut dan Hotaro kembali lagi berubah menjadi Kamen Rider Gachat Steam Hopper untuk melawan Jungle Jump Amalgam. Dan pertarungan di episode kali ini akan disambung di episode 10 Kamen Rider Gachat yang akan tayang pada tanggal 12 November 2023. Jadi itulah dia bahasan dari terkait episode 9 dari Kamen Rider Gachat. Bagaimana menurut kalian semua terkait episode Gachat terbaru ini? Apakah kalian menemukan hal yang menarik yang bisa kita diskusikan bersama-sama? Atau bagaimana menurut kalian semua terkait bahasan yang sudah sampaikan di bahasan episode kali ini? Terkhusus bahasan mengenai Droid Driver dan juga teori mutasi amalgam yang dilakukan oleh Lachesis di episode kali ini. Silahkan berikan komentarnya dan bahasanya di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menyaksikan bahasan video ini dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya.